Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel OVB. Di video kali ini aku mau bikin nastar potong. Bikinnya super satset dan isiannya banyak, rasanya tuh enak banget karena balance antara selai nanas dan kulit nastarnya. Ini cocok banget buat yang mager bulatin adonan nastar. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke cara bikinnya. Pertama-tama aku bakalan kilas isinya atau selai nanasnya. Di sini aku siapkan 430 gram selai nanas. Aku pakai selai nanas instan atau beli ya. Ditata di plastik, kemudian dikilas sesuai ukuran loyang. Nah, ini udah pas sama ukuran loyangnya, kita sisihkan dulu. Habis itu aku bakalan bikin adonan kulit nastarnya. Masukkan 200 gram butter atau margarin. Di sini aku pakai butter blend. 50 gram gula halus. Ini kita mixer sampai teksturnya lembut. Kalau teman-teman nggak ada mixer, ini bisa diaduk manual menggunakan whisker. Karena ini aduknya atau mixernya hanya sampai teksturnya lembut, nggak sampai ngembang. Jadi bisa banget kalau mau aduk pakai whisker aja. Kalau tekstur butternya ini udah lembut, masukkan 1 butir kuning telur, kemudian di mixer lagi hanya sampai tercampur rata aja. Kemudian tambahkan 320 gram tepung terigu protein rendah, ini kita ayak biar lebih mudah tercampur. Setelah itu tambahkan 25 gram maizena dan 30 gram susu bubuk, kita ayak lagi sampai selesai. Kalau udah, ini kita aduk sampai tercampur rata dan adonannya ini menyatu. Adonan kulit nastarnya udah tercampur rata dan menyatu. Ini kita bagi adonannya jadi 2 bagian sama rata, masing-masing kurang lebih 310 gram. Kemudian letakkan adonan 1 ke dalam baking paper. Ini baking papernya itu udah aku ukur jadi sesuai sama ukuran loyangnya. Kita gilas dan ratakan sampai sesuai dengan ukuran loyang yang kita pakai. Untuk adonannya ini udah selesai, kita sisihkan dahulu. Lanjut ke adonan yang kedua, lakukan hal yang sama pada adonan yang kedua, ditaruh kemudian ditutup baking papernya. Habis itu digilas sampai sesuai sama ukuran loyang yang kita pakai. Kalau keluar-keluar kayak gini, ini bisa dipotong kemudian disatuin dan digilas lagi. Nah, ini udah selesai. Habis itu letakkan selai nanasnya di atas adonan nastar, disusun. Kalau udah pas, ini aku mau lepasin pakai scraper sambil ditata biar rapi. Kalau udah, lanjut ke adonan yang kedua, ini tinggal kita tata di atas selai. Kalau pecah gini nggak apa-apa, ini bisa diperbaiki lagi atau dirapikan lagi. Tinggal dirapiin pakai tangan, kemudian digilas sebentar hanya sampai permukaannya ini halus dan rapi kembali. Gilasnya pelan-pelan, jangan pakai otot banget, biar adonannya tuh nggak banyak keluar dari cetakannya.
Nah, ini adonan nastarnya udah rapi kembali. Di sini aku pakai loyang 26 x 26 cm. Tinggal ditata adonannya ke dalam loyang. Untuk bagian yang berlebih ini bisa ditrim. Di sini aku potong pakai pisau ya teman-teman, tapi nggak aku rekam. Ini udah selesai aku trim. Aku oles bagian atasnya dengan campuran kuning telur dan susu. Untuk olesannya, sini aku pakai 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan susu full cream, kemudian ditambahkan sedikit pewarna. Ini kita ratain aja ke seluruh bagian permukaan adonan nastar. Terakhir, beri topping keju parut secukupnya, atau toppingnya sesuai selera, bisa pakai almond slice atau yang lainnya sesuai dengan selera kalian. Ini aku ratain aja ke seluruh permukaan adonan. Di sini aku pakai loyang sekat yang 100 lubang yang udah diolesi sedikit margarin biar nggak nempel ya. Ini tinggal dirapiin dan ditekan, tapi nekennya nggak perlu sampai menjangkau ke adonan bagian bawah. Nah, ini dia adonan nastarnya siap untuk dipanggang. Panggang selama 45 menit di api cenderung kecil. Oven listrik panggang di suhu 150 derajat untuk durasi kurang lebih sama ya, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini dia nastar potongnya udah mateng. Tunggu dingin dulu baru kemudian lepaskan loyang sekatnya. Nah, ini udah dingin, aku lepasin loyang sekatnya. Kemudian aku bakalan potong manual menggunakan pisau biar nastar potongnya ini terpotong dengan sempurna ya teman-teman. Nah, ini dia nastar potongnya udah jadi. Bikinnya super satset. Satu kali bikin ini bisa jadi 100 pieces. Nggak perlu capek-capek bulet-buletin. Hasilnya enak banget karena selain nanasnya ini tebel tapi balance banget dengan kulit nastar. Cocok banget buat yang suka banget bikin nastar tapi mager buat bulatin. Kalau mau buat ide jualan juga bisa, tapi mungkin harganya bakalan sedikit menyesuaikan karena resepnya menggunakan cukup banyak selai nanas. Yuk bikin juga di rumah. Kalau kalian udah di cook, jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye bye.